Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wau sampun kula itung saking Jawi medal lebet dhateng masjid menika cacahe ingkang rawuh jamaah ing dalu punika 750 bahkan langkung. Tapi nyuwun pangapunten ingkang nembe jawab salam kula nembe 150. Napa jenengan sampun sare? Dereng. Nek dereng monggo dijawab salam kula kanthi kompak. Banter semangat tur ikhlas. Nek jawab salam kula banter kompak tur ikhlas semangat, insyaallah kula dongane mlebet swarga. Sarate mati dikit. Lho nggih, sarate mlebu swarga mati dikit. Mboten purun. Oh, tasih mangke. Ingkang boten jawab salam kula kanthi banter ikhlas kompak tur semangat, nggih tetep kula dongake muga-muga kondur saking pengawasan langsung tetep masuk angin. Tambah loro. Dimana didongakne sedo sekarang? Boten. Insyaallah nek jenengan jawab salam kula kanthi ikhlas banter kompak tur semangat, insyaallah sesuai dengan pepatah ikan cepat ikan gabus lebih cepat lebih boten sadang-udangu gangsal menit wonten mawon pangaosan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pun munda 650. Tak setunggal atus. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Salam kula wau nembe genep, kula tambahi malih kersane ganjil. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jenengan langsung dicatat oleh malaikat raqib 90 kebajikan, dapat 90 pahala. Karena ketika menjawab assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh kok sempurna 30. Jenengan jawab salam kula ping 3 dikalikan 30 berarti 90. Nembe jawab salam kula. Dereng lenggahi jenengan. Dereng bidale jenengan. Masya Allah, mudah-mudahan kita benar-benar digolongkan dan disatukan sesuai dengan nama masjid kita adalah Al-Muttaqi, hamba-hambanya Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibu wa khalilu alladzi faqa rusuli min jami'il wujuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila qiyamis saa'ah. Amma ba'du, alhamdulillah. Ingkang kula hormati lan kula ta'zimi sedaya masyayikh, sedaya para alim, para ulama, guru-guru kawula ingkang rawuh ing dalu punika, sejatosipun kula namung melaksanakan dawuhipun guru kula almarhum Kyai Al-Hajj Syukri Zarkasi. Beliau mewasiatkan kepada para alumni dan santrinya, lastu
mualliman li'uallimakum walakinni muallimun li'ata'allama ma'akum. Nyuwun pangapunten. Kula namung guru hadir ke sini bukan untuk menggurui, tapi saya seorang guru ditakdir oleh Allah hanya untuk belajar bareng. Maka saya duduk di atas kursi, mungkin mohon maaf lebih tinggi ketimbang panjenengan ingkang lenggah. Mboten ateges kula luwih pinter, kula luwih saleh, kula luwih sae, mboten. Amargi napa dicepaki panitia kon lungguh ning dhuwur. Saestu kalau nggak salah 3 kali ini saya dihadirkan di masjid ini untuk ngisi kajian subuh berjamaah. Ketika saya diperintah untuk naik ke atas mimbar, saya tetap ngotot hanya berada di depan mihrab. Kalau seandainya kursi ini kok dibuang, meja ini dibuang, ya saya tetap akan duduk sama. Gak ada bedanya, itulah sholat. Maka ing dalu punika nyuwun pangapunten ngawali atur nyuwun ridane sedaya para masyayikh guru kawula ingkang rawuh ing dalu punika. Lebih khusus monggo kita sareng-sareng mau sithik surah Al-Fatihah. Kalau saya duduk di samping Pak Haji Rohmianto ngeten iki, di sini sama yang di sampingnya toko family nggih. Menika saya teringat oleh guru saya, almarhum Ustaz Juni Purnomo sarjana hukum. Kulo nek diundang beliau kok nggak hadir, bahasanya cuma sederhana, mau ora teko tak taboki. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Maka kita kirim hadiah suratul Fatihah untuk almarhum. Beliau lebih mendahului kita dan Allah lebih sayang kepada beliau. Mudah-mudahan husnul khatimah. Li ruhihi al-Fatihah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Amin ya rabbal alamin. Lan sedaya tamu undangan, sedaya jamaah ingkang rawuh ing dalem punika nyuwun pangapunten boten saged kula sebat setunggal fokus setunggal tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo salawat ugi salam kita kunjuk aturaken dhateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkadipun para sahabat hikmatipun mugi-mugi kanthi keistiqomahan keikhlasan kesungguhan bulan panjang sami dari tuntunanipun mangke wonten kiamat tansah pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kula tak tanglet riyin. Dijawab nggih. Likulli amalin waktun wa likulli waktin amalun. Bu, jenengan ulangi bu. Lu tambah melili aku. Ngendikane Luqman Al-Hakim, diwastani menungso niku kok ije urip, tandane wonten sekawan. Siji, nek ditangkleti kudu jawab. Loro, saged guyu dhewe. Artinya masih bisa tersenyum, tandanya orang itu masih sehat. Nek wis serang guyu, ora iso guyu, mohon maaf, stroke. Yang ketiga, makan masih enak. Pun sekarang jenengan buka kotak seneke. Pun telas. Masya Allah. Amargi ngeten, nyun pangapunten. Gara-gara mohon maaf lo sedotan kuwi lho. Sama-sama hadirnya di majelis ilmi,
majelis pengawasan gara-gara sedotan loh jadi masalah. Teko omah lho panitia dirasani. Panitia capopo iki bature entuk sedotan, aku ora dikek sedotan. Iki jane panitiane ora ya ora adil ngono lah. Sampun nggih, sami nggih. Nek jenengan sami mungkin jenengan lapor teng ngaji niku. Pun, yang terakhir, tandane wong iku nek ijik sehat, mengke nek sari nyenyak. Pun, jenengan langsung jujuk terakhir mawon. Pun jenengan sari sedoyo. Nek saged nyenyak berarti tandane sehat. Pun ngoten nggih. Saya ulangi Bu, dijawab Bu. Likulli amalin waktun wa likulli waktin amalun. Pun Bu, jenengan ulangi malih. Ya Allah. Ki semene kabeh iki wong pemaisan to. Calon. Masya Allah. Maka kita belajar, malam ini kita belajar. Allah hadirkan Ustaz Mu'ad. Mas Mu'ad, Masya Allah. Allah pilih sebagai ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang Allah amani Al-Quran dalam hatinya, fikirannya, maka dia dipilih menjadi keluarganya Allah. Maka Masya Allah. Apalagi tadi disampaikan sama MC-nya tadi, nembik wangsul saking ibadah umroh. Ini doanya masih mustajab. Doanya masih mustajab. Maka nanti Mas Mu'ad mohon nanti baca doa, bukan kami yang doa, supaya nanti saya dan jamaah semuanya yang sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima maupun yang sudah umroh berulang kali, semoga hati terus paut bisa kembali lagi ke tanah suci. Maka kemarin mohon maaf 2 bulan yang lalu kalau didhawuhi kali takmir masjid kula, Pak, nyuwun tulung sampean kok ngisi arisan jamaah haji. Apa? Kon ngisi haji? Aku urung ngaji umroh, gak mau. Lah aku arep cerita apa? Wong urung ngalami. Justru aku tak jadi pendengar setia saja. Bahkan minta doa, keikhlasan doa dan ridhonya, mudah-mudahan Allah mampukan saya sekeluarga. Oh enggak, pokoknya awakmu kudu. Lah akhirnya ya tetap sama. Bapak Ibu semuanya, kalau saya menyampaikan salah tolong diingatkan. Karena saya belum mengalami dan belum merasakan. Tapi hanya sekedar tahu tentang ilmunya saja. Beda, rasanya beda. Rasanya beda. Pun mudah-mudahan yang rawuh ing dalu punika tansah dingapura sedaya kelepatanipun. Tansah dipun paringi kegiatan iman Islam ihsanipun. Tansah dipun paringi sehat wal afiat jasad dan ruhipun. Tansah dipun paringi kegiatan istiqomah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan suatu saat nanti kalau kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnal khatimah bersama orang-orang baik, bersama orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah di tempat yang baik, di hari yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun masuk kepada pengetan ing dalu punika. Sebenarnya saya malu dan saya tidak pantas untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dialami langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal pembicaraan saya, mohon maaf, kalau orang berbicara masalah riwayat itu mesti dan pasti berbeda.
Tapi kalau orang berbicara masalah manfaat, insya Allah sama. Apalagi yang kita bahas malam ini adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Monggo kita mau istighfarin. Cara sederhana membuat Allah tersenyum kepada kita malam hari ini adalah cuma hanya bisa beristighfar. Karena pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan dirimu kok tersenyum sendiri wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Saya tersenyum karena Allah tersenyum kepada saya." Kemudian sahabat tersebut melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang menyebabkan Allah tersenyum kepadamu wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ketika saya baca istighfar, Allah tersenyum kepadaku." Maka ayo kita buat Allah tersenyum kepada kita hambanya dan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wafiqni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Lanjut sholawat. Ayo Bu. Ya Rasulullah salamun alaik. عطفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم diwan karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW masuk kamarnya istri tercinta beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian menyampaikan pesan padhal, "Duhai istriku sayang, lakukan sebelum tidurmu 4 perkara. 1. Jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran 30 juz. 2. Mintalah syafaatku dan seluruh para nabi dan rasul. 3. Mintalah ridhonya seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Yang keempat, raihlah pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah." Lajeng Rasul medal saking kamaripun. Jarak beberapa saat kemudian masuk lagi bertanya, "Duhai istriku sayang, sudahkah engkau melakukan 4 hal? Kira-kira Bu, jujur mawon, jenengan saged napa mboten?" Lho, iki jane menungso napa jenis? Saged napa mboten? 1.
menghatamkan Al-Quran 30 juz sebelum tidur. 2, mendapatkan syafaatnya Nabi dan para Nabi yang lainnya dan para Rasul. 3, dapat ridhonya seluruh mukminin mukminat dari Nabi Adam sampai hari kiamat. 4, mendapat pahala ibadah dan umroh. Saged mboten? Bu, loh, iki jane cek urip mboten? Oke. Nek bapak-bapak saged mboten, Pak? Ah, ini jujur. Bapaknya jujur. Lajeng garwanipun Aisyah radhiyallahu anha tanglet, duhai suamiku sayang, ampun deh, ampun, tidak bisa, tidak mampu mendapatkan amalan 4 hal itu. Kemudian Masya Allah Rasul nuntuni, duhai istriku sayang, bacalah sebelum tidurmu surah Al-Ikhlas 3 kali, 3 marrat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika. Ya, lam yalid wa lam yulad. 1. Ta'dilu bisulusil Quran. Jadi kalau membaca Al-Ikhlas 1 kali 10 juz. Kok 3 kali, maka sebanding seperti pahalanya menghatamkan 30 juz. Tapi terus ojo ngeten, jenengan ditangkleti Bu. Bu, di Al-Quran itu ada berapa surat? Nah, kemudian jenengan jawab, anu le namung setunggal, surat Al-Ikhlas tok. Lah kok iso? Lah karena katanya Ustadz yang baca 3 kali langsung sebanding 30 juz. Mboten-mboten. Ya tetap 114. Yang kedua, bagaimana dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh para nabi dan rasul? Maka Nabi mengatakan, bersolawatlah kepadaku dan seluruh para nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalina ajma'in. Insyaallah. Mudah-mudahan disyafaati oleh Kanjeng Nabi. Monggo salat riyin kersane mboten ngantuk. Kula wasi kok wis saking khusyuke napa saking pahame napa saking kokean utange. Oke, monggo shalawatan badar riyin. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, lakukan amalan ini duhai istriku sayang. Jika engkau pengen dapat ridhonya seluruh mukminin mukminat muslim muslimat sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, maka perbanyaklah doa Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka insya Allah kita dapat ridhonya saudara kita. Dan yang terakhir, kalau pengen dapat pahala haji dan umroh, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah firmankan di dalam Al-Quran, nanti kalau peristiwa Isra, itu ayat 1 surat Al-Isra tadi yang sudah dibaca oleh Ustaz Mu'ad. Kemudian Mi'rajnya adalah ayat 1 sampai 14 dalam surah An-Najm di juz 27. Allah firmankan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Masya Allah. Kalimat ini, ayat ini dibuka dengan kalimat subhana. Berarti menurut ilmu tafsir, ketika ada sebuah ayat dibuka dengan kalimat subhana, itu menunjukkan bahwa kejadian Isra Mi'raj ini, Isra dulu, merupakan kejadian yang spektakuler, luar biasa, maha dahsyat, yang di luar akal manusia. Amrun khaliqun lil ada, di luar kebiasaan nalar manusia. Akal manusia tidak akan pernah menjangkaunya, karena akal punya keterbatasan. Semua fasilitas yang Allah fasilitaskan kita, dari ujung rambut sampai ujung kuku, ini ada keterbatasan. Mata ada keterbatasan, di balik dinding kita sudah nggak bisa melihat. Rambut ada keterbatasan, mulai dari hitam sampai memutih, gigi sampai rontok, kaki sampai sudah nggak bisa berjalan. Seluruh organ yang Allah fasilitasi dalam diri kita ada keterbatasan. Maka kalimat subhana itu hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah terulang untuk selama-lamanya. Maka para ulama sepakat, mukjizat terbesar untuk Nabi kita Muhammad SAW yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj setelah Al-Quran. Selanjutnya, berbeda dengan kalimat Masya Allah. Maka kalau kita menyaksikan di luar logika kita, nalar kita, sesuatu yang mentakjubkan, mengherankan, maka ucapkan Subhanallah. Dan kita nggak akan pernah bisa mengulang. Tapi kalau kita menyaksikan Allah, ciptaan Allah luar biasa, kemudian hati kita pengen bisa mengulang di tempat yang sama, dan di tempat sama itu masih keadaannya, maka ucapkan Masya Allah. Maka ucapan penduduk surga nanti ketika masuk dalam surganya Allah cuma satu, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ayat selanjutnya,
Subhanalladzi asra. Asra yusri isra'an. Berbeda dengan saro yasiru siraya atau seira. Kalau saro yasiru artinya berjalan. Seperti saro itu min Masjidil Huda Jaranan Ngadirjo ila Masjidil Muttaqin Kelurahan Rejosari. Itu saya berjalan. Saya tadi sudah berjalan. Tapi kalau asra yusri artinya sudah berubah, tidak berjalan dengan sendirinya tapi memperjalankan. Berarti baginda Rasulullah SAW itu adalah pasif, yang aktif adalah Allah. Dan itu untuk mendebat siapapun yang meragukan peristiwa Isra ini. Jadi Rasul diperjalankan. Ambil sebuah contoh. Ada seekor semut masuk dalam saku saya dari Ngadirejo menuju Kelurahan Josari. Kemudian pulang lagi, semut ini cerita sama teman-temannya, semut konco-koncoku, aku mang bar mlaku-mlaku sangka Masjid Al-Huda sampai Masjid Al-Mutakin. Lah, kemudian kowe percaya apa ora? Konco-konco semut ngomong, aku ora percaya. Karena perjalanan dari sana ke sini masih butuh waktu. Lah kok langsung? Gak mungkin. Ternyata semut naik sama saya naik motor kecepatan 100. Mboten 100 cm. Kemudian lanjutannya ayat tersebut, bi'abdihi, kepada hambanya. Masya Allah. Ayo ini buat renungan kita. Meskipun mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya ibadah kita, sealim-alimnya kita, sekaya-kayanya kita, setinggi-tinggi titelnya kita, maka tidak akan pernah naik level kita menjadi khalik. Pasti akan tetap posisi sebagai hamba, abdun. Pertanyaan saya Bu, dijawab Bu. Jenengan hambane sinten? Allah niku sinten? Hah? Sang Khalik. Sang Khalik niku napa? Pencipta. Kula tanglet Bapak sekali. Jenengan sedaya ingkang rawuh niki Bapak. Kawulane sinten? Allah. Leres kawulane Allah. Sing ngendikan sinten? Jenengan apa Allah? Kula. Bapak jujur. Bapak jujur, leres. Ngaku hambanya Allah boleh, sah-sah saja. Tapi pertanyaan saya, sudahkah benar-benar Allah mengakui kita sebagai hambanya? Bapaknya jujur. Saya ngaku sinten, aku. Tapi apakah Allah benar-benar sudah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sudah pasti, karena dilabeli bi'abdihi, sampai kiamat itu akan terus dibaca. Sudah dikakui sebagai abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Lanjutnya, Lailan berbeda dengan Lailah. Bu, pun ngantuk. Ngantuk itu ngendikan Nabi syibhul maut, menyerupai mati. Nek jenengan pun ngantuk, ya berarti monggo Pak, di sholatnya bareng. Sampun hafal surat Al-Qadr?
Lho, dijawab kok gak nyauri, jadi menungso bodoh. Dereng. Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak-bapak sampun hafal nggih? Masya Allah. Calon penghuni surga, imam. Ayo Pak, di bawah sarang-sarang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Loh, ayo toh Pak. Loh, ngendikane pun hafal. Inna anzalnahu fi lailatil. Ayo Pak, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Niku surat napa? Kok teko surat Al-Asr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr, malam kemuliaan. Laila berarti mengandung sebuah histori sejarah. Malam itu ada sesuatu yang mulia, melebihi malam-malam yang lain. Maka menggunakan bukan lailan tapi lailah. Karena awal permulaan diturunkannya Al-Quran. Kebaikannya 1000 bulan. Ibadah di dalamnya seperti bernilai 83 tahun lebih 4 bulan. Tapi kalau lailan hanya sebagian malam. Jaraknya badal isya sampai qoblal fajr. Sebelum adzan subuh. Lanjutan ayat itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa fi Filastin. Allah perjalankan. Pertanyaan saya, kenapa harus kedua masjid tersebut? Kok enggak dari Masjid Mutakin ke Masjid Al-Taqwa Rejosari niku nopo Nur Hidayah nopo teng masjid jenengan nopo Bu? Duka. Lah iku ndang cepet iku. Urusane ndang rampung, ndang duka ndang rampung. Karena satu, seluruh para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai hari kiamat Allah utus 124 para nabi. Dari 124.000 para nabi, Allah pilih 313 para rasul. Dari 313 para rasul, Allah pilih 5 yang dapat gelar ulul azmi. Dari 5 itu Allah perinci lagi, the best one adalah Nabi kita Muhammad SAW. Satu, karena kiblat umat Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya agama Islam. Semuanya juga sholat. Cuma sholatnya berbeda dengan sholatnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Maka kalau tanglet Mas Muad, ini kan barusan ibadah umroh. Pernah sholat di Masjid Qiblatain? Hah? Cuma lewat saja. Wah, sayang banget. Kenapa dinamai dengan Masjid Qiblatain? Karena Nabi sholat 4 rakaat. 2 rakaat menghadap ke timur, Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke barat. Syatrul Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian setelah wafat Rasulullah SAW, kita nggak boleh sholat di Masjid Qiblatain 2 rakaat menghadap ke sana, 2 rakaat menghadap ke sana, nggak boleh. Kemudian alasannya itba Nabi. Salah pemahaman.
masjid, kemudian dinamai Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Yang kedua, Masjidil Aqsa merupakan pintu pertama menghubungkan sampai Sidratul Muntaha. Maka ikut diperlihatkan, diperjalankan. Masya Allah. Itu kan awal ceritanya kan cuma sederhana. Satu, dalam waktu 1 bulan baginda Rasulullah SAW ditinggal wafat 2 kekasihnya. 1, Ibunda Khadijah Al-Kubra, itu istri yang paling setia, paling cantik, paling kaya, solehah, jaminan surga. Sampai-sampai Nabi mengatakan ada 4 wanita penghuni surga. 1, Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid. 2, Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. 3, Maryam bintu Imran. Terakhir adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW. Itu 4 wanita itu calon penghuni surga semua. Bukan calon penghuni, sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Masya Allah, di akhir hayatnya istri beliau Khadijah Al-Kubra menyampaikan pada putrinya, "Duhai putriku sayang Fatimah, ibu mau sebentar lagi wafat. Saya malu minta sesuatu kepada ayahandamu. Saya cuma minta 1 tok. 1 saja permohonan saya yang terakhir. Mintakan kepada ayahandamu serban yang dipakai pertama kali menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu nanti tolong dijadikan sebagai kain kafanku ketika akan dimasukkan dalam liang lahat." Karena mohon maaf, Ibunda Khadijah Al-Kubra itu adalah the princess of Arab, wanita tercantik di Arab ketika itu masanya. 2, terkaya, termulia. Meskipun mohon maaf, status sebagai seorang janda dilamar oleh siapapun yang kaya raya terhormat, nggak ada yang mau, nggak ada yang ditolak semuanya. Hanya cuma 1, dia sendiri yang justru jatuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia menyampaikan kepada putrinya, "Sampaikan kepada ayahandamu, nanti kalau seandainya saya sudah wafat, kemudian ayahandamu masih melanjutkan dakwah Islamiyah ini, kemudian tidak ada lagi yang menghibur di dalam suka dan dukanya, maka bilang sama ayahandamu, silahkan gali kembali. Kalau saya sudah menjadi tulang belulang, rakit kembali, kemudian pakailah untuk berlayar. Kalau seandainya Allah perintahkan untuk menyeberangi lautan, dan di sana dakwahnya suamiku nanti atau ayahandamu diterima, pakai." Maka sampai mohon maaf, ketika Allah turunkan surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu Nabi SAW langsung membuat kemah, tenda di atas makamnya istri tercintanya Khadijah Al-Kubra selama 7 hari 7 malam. Beliau merenung di situ, curhat di situ, kemudian mengatakan, "Duhai istriku sayang, sodakti, benar apa yang kau katakan. Allah pasti memenangkan agama ini. Allah pasti memenangkan saya. Allah pasti memuliakan umat ini. Tapi sayang, engkau tidak bisa menikmati bersamaku dalam kemenangan ini. Padahal perjuanganmu Masya Allah untuk agamanya Allah seperti itu." Maka tidak heran
Istri yang paling dicintai cuma Khadijah Al-Kubra. Maka pernah suatu ketika cemburu istri Aisyah radhiyallahu anha, yang paling pinter, paling cantik, dinikahi dalam keadaan masih perawan. Yang lainnya sudah, mohon maaf, janda dan tua-tua. Dari 9 atau 11 istrinya Nabi. Ketika mohon maaf datang dua sahabatnya Ibunda Khadijah Al-Kubra ke rumahnya Rasul setelah beliau wafat. Mohon maaf, Masya Allah, Rasul tuh hafal betul suara temannya, hafal betul gaya ngomongnya, senyumnya. Maka Rasul langsung bahagia, teringat kembali bersama istrinya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Duhai Nabi, apakah engkau nggak pernah melupakan, mohon maaf, sampai nyinggung-nyinggung perempuan yang sudah tua itu? Allah hadirkan saya yang paling cantik, paling pinter. Kenapa engkau nggak berpaling padahal sudah wafat? Apa kata Nabi? Wahai istriku Aisyah radhiyallahu anha, ketahuilah, Khadijah Al-Kubra itu sudah masuk ke dalam hatiku dan sudah tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya, meskipun digantikan istri-istri yang lain. Karena 4 hal. 1, istriku Khadijah adalah orang yang pertama kali mengimani risalahku. Semua para wanita mendustakanku, tidak mau beriman, dia yang pertama kali mengimaniku. Yang kedua, Khadijah Al-Kubra, istriku tersayang itu menghadiahkan, memberikan seluruh hartanya, di mana para wanita semuanya memegang erat hartanya untuk dikorbankan di jalan Allah. Ketiga, istriku Khadijah melahirkan banyak anak dariku, bukan kepada istri-istri yang lain. Anaknya ada 7. Yang terakhir, Ibunda Khadijah adalah istri yang totalitas taatnya kepada suami dan Allah luar biasa. Maka tidak akan pernah tergantikan. Pun selanjutnya, ditinggal wafat Khadijah Al-Kubra. Yang kedua, ditinggal wafat Abu Thalib, pamannya. Ini karena, mohon maaf, kemuliaannya Abu Thalib karena mewarisi Abdul Muthalib sebagai juru kunci Ka'bah, menjadi Raisul Qabilah, ketua suku, dimuliakan. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy Mekah, musyrikin Mekah, pengen bermain-main menggoda Rasul, mengintimidasi Rasul, mencelaki Rasul, lapor dulu sama Abu Thalib. Kalau Abu Thalib nggak izinkan, nggak akan bakalan terjadi. Sungkan, wafat dalam 1 bulan. Maka terkenal dengan Amul Husni, tahun kesedihannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengajak anak angkatnya Zaid bin Haritha untuk berjalan kaki dari, mohon maaf, Makkah menuju ke Taif, di kampungnya Bani Thaqif. Bani Thaqif itu perjalanan kaki kurang lebih, jenengan buka, jenengan tanglet sama Mbak Google, Mbak Google atau Mbak Meta, itu kurang lebih sekitar 106 km jalan kaki. Pulau songo nganti Rejo lho, Rejo sehari numpak motor, jalan kaki, maka nggak akan mampu. Maka ketaatan, mohon maaf, dari Nabi Adam sampai kiamat, ketaatannya dikumpulkan jadi satu untuk mengalahkan ketaatnya baginda Rasulullah SAW, tidak akan pernah tergantikan. Dia berandai-andai, kalau saya, mohon maaf, di Mekah dimusuhi setelah ditinggal 2 kekasihnya tadi, maka saya akan berdakwah di tempat yang sangat jauh. Ternyata apa yang terjadi? Bukan disambut seperti Al-Ansor, seperti penduduk Yasin sekarang Madinah Al-Munawwarah dengan Tola Al-Badru, tapi disambut dengan cacian, makian, hinaan, bahkan lemparan, sampai Rasul berdarah-darah. Zaid bin Harisah menjadi tamengnya.
kemudian juga dilempari sampai berdarah-darah. Kemudian langsung Rasul mengatakan, "Wahai Zaid, mari kita mundur. Udah istirahat. Dalam kondisi seperti itu, Masya Allah, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada bukit, malaikat penjaga bukit, tanyakan kepada Rasulullah, apakah Rasul mengizinkan untuk memindahkan Jabal Thaif itu untuk diangkat kemudian ditimpukkan ke seluruh penduduk Bani Sakif. Kalau saya diizinkan, berlakulah itu. Mati semuanya. Dan itu sudah diminta oleh siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Rabbi la tadar alal ardi minal ardi Rabbi la tadar minal kafir. Gimana Mas? Mas Muaz, masih ingat surat Nuh? Ini saya tanya sama hafidnya. Lanjutkan Mas Muaz ya. Nikmat ini tidurnya nikmat ini masih bermimpi di tanah suci Mekah dan Madinah Munawwarah. Mas Muaz, lanjutkan. Dibantu, saya dibantu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru makran kubbara. Lanjutnya Mas. ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أخرجوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا فلن تجدوا من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Nah, itu ayat yang terakhir. Waqala Nuhur Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Itu sudah diminta sama Nabi Nuh. Waqala Nuh, dan Nuh berkata, Rabbi, duhai Tuhanku, la tadar, jangan engkau tinggalkan, sisakan orang-orang kafir di atas muka bumi, semuanya hancurkan. Nabi Nuh. Yang kedua, Khalilullah, yang dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, Abul Anbiya'i wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kalau bapaknya manusia, Nabi Adam. Tapi kalau Abul Anbiya'i wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah suatu ketika sedang dibakar oleh kaumnya dan Raja Namrud, api sudah membumbung tinggi. Bagaimana nggak membumbung tinggi? Seluruh, mohon maaf, pepohonan, ranting-ranting, dedaunan satu negeri dikumpulkan jadi satu. Maka kalau peristiwa Los Angeles yang barusan terjadi butuh cuma 2 hari. Nantang Allah, pengen menjadikan Gaza sebagai neraka. Naudzubillah, nantang Allah. Memang yang gerakan api siapa? Yang ngatur manusia siapa? Kalau orang Yahudi, mohon maaf, menjajah saudara kita di Gaza Palestina 75 tahun sampai seperti itu porak-poranda, Allah cuma butuh waktu 2 hari membumi hanguskan Los Angeles. Allah punya kuasa. Wallahu fa'alul lima yurid. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin.
Maka ketika dibakar api yang menyala-nyala itu, Masya Allah, Allah utus malaikat Jibril suruh menanyakan langsung, ya Khalilallah, duhai kekasih Allah, kamu minta apa sama saya? Kenapa? Malaikat Jibril itu Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat semuanya. Jadi ketuanya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kamu minta apa sama saya? Jawabannya yang lisan keluar dari Khalilullah cuma sederhana. Wa illa anta fala, wa illallah fana. Kalau kepadamu, wahai Jibril, saya enggak butuh loh. Tapi kalau sama Allah, yes, saya minta sama Allah. Langsung seketika itu Allah jawab, Qul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sifat api membakar, sifat api itu menghanguskan, sifat api itu membuat bau busuk. Tapi atas izin Allah, kekuatan api menjadi hilang, menjadi dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Kalau berkuasa mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Begitu dengan Nabi kita Muhammad SAW, lebih istimewa ketimbang Nabiullah Ibrahim, apalagi Nabi Nuh alaihissalam. Ditawari malaikat penjaga bukit, kalau saya diizinkan akan diangkat, ditimpukan. Nabi mengatakan, lah, enggak, sederhana. Wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Manusia belum tahu. Belum tahu siapa saya. Belum tahu apa manfaatnya nanti agama ini. Saya enggak. Apa? Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya sampai berlumuran darah itu. Mengatakan, Rabbi ilaika ashku. Duhai ya Rabb, hari ini aku melapor kepadamu. Dzufa quwwati, kelemahan badanku. Wa qillata hilati, sedikitnya, mohon maaf, hilah itu adalah tipu dayaku. Wa hawani 'alan nas, aku hari ini dihinakan di hadapan manusia. Anta Rabbul Mustad'afi, engkau adalah Tuhannya para orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya. Am ila ba'idin yudhini, duhai ya Rabb, apakah engkau perintahkan saya lagi menuju ke tempat yang sangat jauh, tapi di tempat yang jauh itu bukan malah diterima dakwahku, tapi tambah disakiti lagi. Am ila qaribin yu'limuni, apakah engkau hantarkan saya ke tempat yang sangat dekat tempatnya, tapi mohon maaf, di tempat itu pun juga sama diperlakukan seperti ini. Ana radin ya Rabb, ana radin ya Rabb, malam taqdum aliyya. Saya ridho ya Rabb, saya rela, saya ikhlas selama engkau tidak murka dan marah kepada saya. Masya Allah, ketulusan, ketawaduan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan yang terakhir ditutup dengan la haula wala quwwata illa billah, arsy-Nya Allah bergetar ketika itu. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk turun mengajak rehlah ruhiyah, perjalanan spiritual yang tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah ditunggu arwahnya para nabi dan rasul. Benar Rasul sholat 2 rakaat dan menjadi mengimami sholatnya para nabi dan rasul. Maka dapat gelar Sayyidul Anbiya'i wa Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin. Baru naik. Itu baru peristiwa Isra. Masih lanjut umpatan niki. Niki biasanya nek teng Masjid Al Mutakin pengawasan ngantos jam pinten, Pak? Jam 12. Masya Allah.
Aku mangen wis meh sak jam setengah ya. Iki lagi Isra-nya tok loh. Belum tadi temanya menyingkap, belum kita singkap. Ini baru nilai historis. Wes saya percepat saja. Pun cepet-cepetan mawon. Kowe wong ngising kebelet. Ya. Masuk kepada Mi'raj. Di langit pertama. Malaikat Jibril mengucapkan Assalamu alayka. Dijawab malaikat penjaga langit pertama, wa alaikassalam. Kemudian ditanya, ma'aman, sama siapa engkau? Sama Muhammad. Apakah sudah diizinkan untuk naik ke langit? Sudah diizinkan. Maka naik bertemu dengan kakeknya Nabi Adam. Langsung Nabi Adam mengucapkan Assalamu alayka ya ibnas salih wan nabi salih. Selamat datang, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, duhai anakku sayang dan nabi yang salih. Menjawab waalaikumsalam. Apa maknanya? Mulai menyingkap. Satu, kenapa ditemukan Nabi Adam? Dipertemukan dengan asal muasal manusia. Orang pertama, kalau Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, tapi Nabi Muhammad diperjalankan dari dunia ke surga. Naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Apa maknanya diperjumpakan dengan dua nabi yang hebat? Satu, Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilas sama. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup di langit dengan caranya Allah menghidupkan. Suatu saat nanti akan diturunkan kembali. Ketemu dengan Nabi Yahya, sangat ganteng, dan itu pun hadiah terbaiknya Allah kepada Nabi Zakaria. Sudah umur kakek-kakek, nenek-nenek, diponis mandul, akhiran istrinya, tapi gara-gara sederhana. Ketika menjadi gurunya Maryam, ketika mau ngantar makanan, sudah ada di meja makanannya Maryam itu makanan yang lezat-lezat, yang manis-manis, indah-indah. Kemudian Nabi Zakaria takjub, anna lagi hada. Wah, aku rong mlebu kamarmu, mihrabmu, nganter panganan minuman, lho kok wis ning kene kabeh. Akhirnya apa? Dia mengatakan qalat huwa min indillah. Itu semua datangnya dari Allah. Masya Allah. Itu kalau wanita soleh hanya luar biasa taat sama Allah, semuanya beres dengan urusannya Allah. Akhirnya apa? Mendengar jawaban itu, langsung Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Maryam, kemudian dia doa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Akal manusia, kakek-kakek nggak mungkin bakal punya anak, apalagi istrinya sudah jadi nenek-nenek. Tapi Allah punya kuasa. Tabarukan tempatnya tadi mustajab tadi. Akhirnya belum selesai sholatnya, Allah kirim malaikat Jibril, fanadatul malaikatu wa huma qaimun yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Duhai Nabi Zakaria, Allah kirim kabar gembira kepadamu, engkau akan punya anak namanya Nabi Zakaria. Singkat kata, singkat cerita, Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Yahya mohon maaf dipenggal, wafatnya dipenggal kepalanya dipakai untuk minuman arak, diarak untuk sekampung, kemudian dikasihkan sebagai kado spesial untuk istri tercintanya raja tersebut. Memberi pelajaran, wahai Nabi, dakwahmu akan menghadapi tantangan seperti itu. Lanjut ke langit 3. Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi
pernah ngomong kegantengannya Nabi Yusuf itu separuh kegantengannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tuh ganteng, seluruh Nabi Rasul itu ganteng-ganteng semuanya. Kalau nggak percaya bu, ini mesti ngerasani aku, ini mau rampungnya jam piro, Loh, len jawab lo jujur, kok tahu? Salah yang ngundang aku. Pokoknya aku nyekel mic mau ngampe subuh kuat ya. Ngono gaya ngeteko jam 12. Ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Diabadikan dalam sirah Yusuf. Jenengan waos dari awal sampai akhir, masya Allah. Nek jenengan buatan sakit nangis berarti belum khusyuk. Pernah suatu ketika habis sholat subuh, saya baca nggak tahu tiba-tiba terlintas saya pengen baca juga terjemahnya. Baru terjemahnya. Kemudian saya hati, tiba-tiba saya dengan nangis dengan sendirinya. Karena apa? Teringat ayah saya sudah wafat 3 tahun yang lalu. Singkat kata, singkat cerita, Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika sudah diangkat menjadi raja, kemudian ayahandanya setelah dikirimi bajunya Yusuf dari kerajaan disampaikan kepada saudaranya yang 11 itu, 12 sama si Bunyamin adik kekasihnya. Nah, kemudian diusapkan ke 2 kelopak matanya ayahandanya, langsung sembuh. Kemudian mendatangi ke kerajaannya. Ketika baru sampai di pintu kerajaan, Nabiullah Yusuf ketika duduk di singgah sangananya langsung berlari, kemudian menggendong ayahandanya, kemudian didudukkan di singgah sananya. Lanjut mengatakan, ayahanda, inilah jawaban Allah dari mimpi saya ketika itu. Saya bermimpi ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajid. Tapi perjalanan 10 tahun, karena dia anak yang paling dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, karena nanti masih akan warisi nilai-nilai kenabian dan kerasulan dibandingkan saudaranya lainnya, muncul keturunannya Nabi Yakub adalah Yahudi yang sekarang punya karakter seperti itu. Karena dulu punya dendam juga sama Nabi Yusuf, apalagi sama baginda. Naudzubillah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kemudian apa? Umur 10 tahun Nabi Yusuf diajak 11 sama abang-abangnya, kakak-kakaknya, minta izin sama ayah Nabi Yakub untuk satu diajak berburu, padahal punya tujuan satu, untuk dibunuh dan dieksekusi. Dimasukkan sumur ceritanya, sampai di kerajaan, sampai menjadi raja, sampai mohon maaf bu, jenengan jatuh cinta kepada orang yang pengen jenengan cintai, pengen sandingi, nggak kesampaian seperti Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihissalam, nggak pernah kesampaian, sampai menggila. Yang keempat, naik ke langit 4, bertemu dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Nabi Harun itu saudara Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi Rasulullah itu berkat syafaatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu mohon maaf dari kecil ilatnya kidal, ngomongnya nggak jelas. Maka doanya Rabbishrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Masya Allah. Nabi Musa baru doa Rabbishrahli, baru Allah lapangkan. Nabi gak minta, gak berdoa, langsung turut surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa masih berdoa, Rabbi wa yassirli amri, mudahkan seluruh urusanku. Nabi Muhammad gak minta, Allah langsung turunkan wa nuyassiruka lil yusra. Masya Allah. Nabi Harun, kenapa dipertemukan dengan Nabi Harun? Nabi Harun itu seorang nabi yang fasih lisannya, jelas, lembut kata-katanya.
Sedangkan Nabi Musa temperamen, gampang marah. Sekali mukul orang mati. Ya mungkin suruh dakwahi ayah angkatnya Firaun, mungkin bisa jadi adu bulan. Goconi, dijotosi. Tapi ternyata kekasaran, kekejaman Raja Firaun itu kalah dengan kelembutannya Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu sangat dicintai oleh kaumnya. Naik ke lantai 5, ketemu dengan Nabi Idris. Langit 5, ke lantai 5, langit 5. Kenapa ketemu dengan Nabi Idris? Nabi Idris itu satu Nabi yang pertama kali menjahit baju pakaian, nutup aurat. Yang kedua adalah Nabi yang mohon maaf pertama kali mengajarkan tulis menulis ilmu. Maka kalau orang sekarang mohon maaf menulis ilmu, maka Nabi Idris semakin banyak pahalanya karena orang pertama kali mengajari itu. Kemudian Allah kasih kemampuan menundukkan aneka binatang buas bisa jinak di hadapan beliau. Sehingga kendaraan tercepat pada Nabi ketika perang adalah kuda. Naik ke lantai 6, langit 6. Nabi bertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam yang dapat gelar kalimullah, yang langsung bisa berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Kenapa dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam? Karena termasuk Nabi yang sabarnya bukan main. Nabi yang sabar ngadepi umat yang mohon maaf hanya pengen beriman kepada Allah, minta yang aneh-aneh. Jajal, kalau kamu itu benar Nabi-Nya Rasulullah, tunjukkan kepadaku. Apa? Pak, jenengan kok melili aku ngopo, Pak? Dikirone aku wedi ngono to. Gak wedi aku. Tunjukkan kalau Allah itu ada, perlihatkan kepadaku. Maka ketika itu Nabi Musa diperintah oleh Allah menyampaikan pada kaumnya untuk menyembelih sapi. Umatnya protes, sapi warna apa? Bentuknya seperti apa? Ujung-ujungnya tidak jadi nyembelih. Ujung-ujungnya tambah sapinya yang disembah. Sabarnya luar biasa. Terakhir, langit ke-7, Nabi bertemu dengan Khalilullah, ayahandanya, dari keturunannya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Nabi Ismail alaihissalam, yang sedang bersandar di dindingnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kalau Al-Makkah Al-Mukarramah itu adalah, mohon maaf, rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, dan itu kiblatnya kita umat Islam di dunia. Tapi kalau Baitul Ma'mur merupakan masjidnya para malaikat di langit. An-nas ma'jinsil amal. Manusia itu dapat pahala sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Kalau di bumi dia mohon maaf melestarikan Ka'bah, maka di sana pun juga tinggal di Ka'bah di langit Baitul Ma'mur. Akhirnya sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap dengan Allah. Pulang, turun ke dunia, dapat perintah sholat. Pun terakhir sholat. Bahas masalah sholat. Jenengan purun pundi? Sholat ning burine imam, nopo sholat tengah jengi imam? Burine imam. Oke. Jenengan pengen sholat piyambak, nopo disolatkan? Sholat piyambak. Sesu. Oke. Sekarang kalau tanglet. Sholat niku nopo, Bu? Sholat itu adalah melaksanakan perintah Allah gitu.
Hah? Ngoten. Lah iso salat yane ya ono mulai dari akil balik sampai mau bau alam kubur belum tahu definisi salat. Pak, ayo Pak, omongnya ndang rampung. Salat niku napa, Pak? Napa, Pak? Napa banji? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Niku takwa niku. Secara fikih, as-shalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bi syara'ita ma'aniyah. Ungkapan-ungkapan, bacaan-bacaan dan gerak-gerakan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, disertai dengan niat. Fikih masuk kepada definisi salat. Salat niku adalah as-shalah ya mi'rajul mu'min. Salat itu adalah hubungan langsung vertikal seorang hamba kepada Allah. Ya, hablum minallah. Maka yang jadi masalah, kita mohon maaf salat sampai sekarang ini pernah enggak merasakan khusyuan seperti salat Nabi SAW. Ada seorang sahabat buaya pengen melihat dan merasakan bagaimana sih sholatnya Nabi. Akhirnya minta izin habis sholat maghrib. Wahai Nabi, izinkan saya bisa sholat malam bersama engkau. Oke, siap. Makmum ya, makmum. Nabi membaca surat Al-Fatihah. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai 260 ayat selesai. Fikirnya sahabat yang di belakang Nabi tadi karena sudah 3 juz setengah, Nabi langsung ruku. Ternyata Masya Allah Nabi lanjutkan di dalam surah Al-Imran 200 ayat. Fikirnya setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran selesai, fikirnya langsung ruku. Ternyata apa? Allah sampai sempurnakan membaca surat An-Nisa sampai selesai. Sampai surat An-Nisa sampai selesai hanya 1 rakaat. Apa yang terjadi? Hari kedua sahabat itu sudah nggak mau lagi sholat sama Nabi. Ketok iyo podo awake dhewe. Nek ora percaya engko dites Pak, ini tes Pak Haji nggih. Bentar lagi kan bulan Ramadan, 1 bulan lagi. Nanti imamnya Mas Muad baca surat Yasin sajalah sing jenengan pun hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Mesti batin jenengan kengko rampunge jam pira? Bizo 83 ayat dipoco kabeh. Ki lagi sak rakaat. Loh, jenengan sholat sing kok jenengan pikir bukannya Allah, tapi jenengan pikir kok imami. Ampun ngoten. Bahkan menurut fikih sederhana, mohon maaf, kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah, kemudian kita takyinkan imamnya. Misalkan imamnya di sini biasanya sinten, Pak? Ustaz Joko. Oh, giliran. Pak Joko mlebet dadi imam. Nah, misalkan Ustaz Joko imam. Mun jenengan ngoten niku, imame Pak Joko. Jenengan takyinkan usolli fardhul isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman Pak Joko. Fardhul lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Ternyata setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata sinten Pak imami yang lainnya Pak? Hah? Oh, Mas Ilham, Ustadz Ilham, Masya Allah. Ternyata Ustadz Ilham. Maka menurut ilmu fikih sholat jenengan batal, diulangi nih. Karena apa? Jenengan sholat berjamaah berimam dengan Pak Joko, padahal imamnya Ustadz Ilham. Harus diulangi. Nopo malih sholat tarawih plus witir di sini 11 rakaat Pak. Ada yang 23, ada yang 40, ada yang 46. Lah, setelah sholat tarawih witir rampung, misalkan 2 jam setengah gitu, kalau di Temboro itu hatam langsung 30 juz. Ya. Dalam semalam kalau nggak salah itu. Masya Allah. Ternyata langsung imamnya naik ke atas mimbar kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mengatakan, mohon maaf para jamaah sekalian, mohon sholat tarawih dan witirnya diulang sendiri-sendiri. Ternyata pas witir terakhir, imamnya baru sadar, pas mulai sholat isya, sampai tarawih, sampai witir, lali urung wudu. Jajal, jenengan terus piye ngono? Hah? Wes suarane Imam Gombal. Ojo rene neh. Dikerjai tok. Artinya apa? Mohon maaf. Tanpa menggurui. Kita belum hadir dalam sholat kita sampai saat ini karena mohon maaf belum tahu ilmunya. Yang kedua, belum tahu apa yang kita baca. Belum tahu saat ini kita sedang menghadap siapa. Maka Nabi mengatakan, sholul muwadah. Sholatlah kalian hai semuanya, seperti ini adalah sholat terakhirmu hidup di dunia ini. Maka sudah nggak mikir yang lain, kecuali yang dipikir cuma Allah semampu. Ayo, dengan sholat kita jadikan benar-benar mi'raj kepada Allah. Dan sholat inilah yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah. Jika sholat kita benar, baik, bagus, sempurna, diterima oleh Allah, maka insya Allah amalan yang lain akan diterima. Tapi sholat kita mohon maaf rusak, bolong-bolong, nggak sempurna. Syarat rukunnya juga nggak paham. Apa yang kita baca juga nggak mengerti. Gerakannya pokoknya asal gerakan menggugurkan kewajiban. Maka kemungkinan besar amal-amal yang juga tidak sempurna dan tidak diterima. Ayo, jangan hanya sekedar sholat, pahami apa itu sholat, apa itu ilmunya sholat, bagaimana sholat yang khusyuk semampu kita. Nggih? Ngoten nggih? Lanjut napa mboten iki? Sampun? Aku sok meneng aku nek langsung hop meneng. Nggih. Hah? Oh, diunjuk riyen. Lah jenengan mboten ngunjuk. Pun telas. Asli nyemoni aku. Ngomong jeng limang ora ngelak. Lambemu. Bu, dijawab pertanyaan saya dulu, baru nanti saya sampaikan manfaatnya sholat terakhir. Bu, fungsinya mata untuk apa, Bu? Terus bedane paningale jenengan kali wedhus napa? Loh, wedhus punya mata napa mboten? Dipakai untuk apa? Lah paningale jenengan dipakai untuk apa? Loh, lah kok padha motone wedhus?
Beda. Oh, pun, mandek nggih. Pun aja nesu. Lemang nesone aku ngombe. Alah. Sekarang aku nanya bapak-bapaknya, Pak, dijawab Pak. Fungsinya lisan lidah kita untuk nopo Pak? Ora teko kowe. Gak nesu aku. Sakit hati aku. Lagi ning kene aku ngisi, ayo ndang unjuk. Ora ngelak. Tak go mulih. Kirmah mikir sini omah. Napa Pak? Fungsinya mulut napa Pak? Untuk bicara. Ya wis lah padha lah ilat tutuk lambe sing kejemne apa? Bejo. Nggih. Terus bedane kali lembu napa? Lembu sapi punya mulut dong betul? Bisa bicara? Loh, bicara ala binatang. Karena kumpulannya para binatang. Maka kalau mohon maaf, dari pertanyaan sederhana dua ini saja, jawaban kita nggak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain, maka kualitas kita harus dinaikkan. Padahal cuma sederhana. Jawabannya nanti ada di Al-Quran, jawabannya ada di hadis. Jawabannya di hadis dulu. Man kana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, adanya hari pembalasan, maka hendaklah mengatakan yang baik, kalau nggak bisa, diam. Jadi fungsinya mulut tidak hanya untuk bicara, tapi bicara yang baik, yang ada manfaatnya. Tapi kalau gibah, fitnah, ngerasani, dan seterusnya, maka itu baru cerdas. Sekarang Bu, kalau paningalin jenengan, nek bahasane keren, mata. Ini kan mataku. Iya, itu mataku. Itu mataku. Ya. Nek itu mata. Ya. Kalau cuma sekedar mohon maaf fungsinya cuma melihat, maka nggak jauh beda dengan binatang. Tapi adalah melihat yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Berarti yang baik, yang nggak baik, nggak usah. Bukan merem. Lek merem terus piye mlaku kok merem? Wuta jenenge. Nek bahasanya surat An-Nur, wa qul lil mu'minina ayyaghuddu absharum wa yafadhu furujahum. Hendaklah seorang laki-laki mukminat hendaklah menundukkan pandangannya. Kalau enggak halal tundukkan pandangan. Daripada nambah masuk manfaat sholat. Satu, sholat yang kita lakukan, kita berharap benar-benar satu mendapatkan ridhonya dari Allah SWT. Sebagaimana Allah juga ridho sholat ini sebagai hadiah terbaiknya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, mudah-mudahan sholat kita benar-benar kita rasakan hadirnya kita sholat, berarti Allah memang izinkan kita melakukan sholat dan Allah terima sholat kita sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat yang kita lakukan mudah-mudahan ketika kita mengucapkan amin setelah imam baca menyempurnakan akhir ayat ke-7 surah Al-Fatihah bersamaan dengan aminnya para malaikat dan kita dicintai oleh malaikatnya Allah. Yang keempat, mudah-mudahan sholat yang kita lakukan sampai saat ini benar-benar menjadi sebab dikabulnya doa kita kepada Allah. Yang kelima, mudah-mudahan sholat yang sudah kita tunaikan ini benar-benar
menjadi qabulul amal, diterimanya seluruh amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa disyafaati oleh Rasulullah SAW dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kumpul dan bersatu kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maos surat Jibril sekali, nanti doa akan dibaca oleh Ustaz Mu'ad. Sudah bangun Ustaz Mu'ad? Alhamdulillah. Nah, pun Bu. Oke, monggo sholatan diri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa duri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo Ustaz Mu'ad. Di sini. Monggo Ustaz. Doanya. Monggo Ustaz. Sing lebih maksud dari itu. Enggak apa-apa, iya monggo. Enggak, oh ya di situ aja enggak apa-apa. Iya monggo. Kita aminkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. 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 ولجميع المسلمين آمين يا الله. الأحياء آمين يا الله. إنك سميع قريب مجيب آمين يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا آمين يا الله. وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم آمين. في الرزق آمين يا وتوفيق الله. الموت ورحمة عنا آمين يا الله. ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكن آمين يا الله. ونجاة من النار والعافية من آمين الحسد. يا الله. اللهم اجعلنا واهدنا من اهل آمين. القران الذين هم اهلك وخاصتك. آمين يا اللهم الله. اجعلنا ممن يحبك ويغفرك ولا تجعلنا آمين يا ممن الله. يحبك ويشكرك. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها آمين. أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
آمين يا الله وأجرنا من خزي آمين يا الدنيا الله وعذاب الآخرة. آمين يا الله اللهم لا سهل إلا ما آمين يا جعلته سهلا، الله وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا اللهم الله إنا على ذكرك وشكرك آمين وحسن يا عبادتك. الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من آمين يا الخاسرين. الله ربنا لا تزغ آمين يا قلوبنا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من آمين لدنك يا رحمة الله إنك أنت الوهاب. آمين يا ربنا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا قابل الروح ثبت قلوبنا على دينك ويا مسلم الروح صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon keikhlasannya, ridhonya jenengan yang ngaminkan, saya yang berdoa sebentar saja. Mudah-mudahan saya, istri, keluarga, keturunan saya dan jamaah semuanya, mudah-mudahan sebelum diwafatkan Allah sudah bisa rukuk dan sujud di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah wa Masjidil Aqsa bijahi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil karam wa jahi Nabi Ibrahim alaihi salam wa ahli baitil karam innaka ala kulli syai'in qadir. Sampun. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kitalipun atur nek kedangon nyuwun pangapunten. Nek jenengan wis ora kuat, ya muga-muga ya dikuat-kuatne. Ngoten nggih. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah tidak hanya di Masjid Al-Muttaqin ini, tapi juga disatukan kembali dalam surganya Allah, bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten, kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fatimah.